Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen bab 13 Membangun Sistem Informasi. Pertama-tama, nama saya Gamila Arta Agustin, NIM 180302053 dan rekan saya Serlina Rahim, NIM 180302022. Dalam pembahasan membangun sistem informasi ini, kita akan membahas materi-materi berikut, yaitu terdiri dari 4 materi. Yang pertama, sistem sebagai perubahan, ikhtisar dari pengembangan sistem, pendekatan alternatif dalam membangun sistem, dan yang terakhir, pengembangan aplikasi bagi perusahaan digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem sebagai perubahan. Di sini ada 4 jenis perubahan struktural organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi tersebut, yaitu ada otomatisasi, rasionalisasi, merancang ulang proses bisnis, dan yang terakhir pergeseran paradigma. Perancangan proses bisnis. Proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut ini, yaitu mengidentifikasi proses untuk perubahan, menganalisis proses-proses yang telah ada, merancang proses baru, mengimplementasikan proses yang baru, pengukuran yang terus-menerus. Selanjutnya yaitu kita beralih ke ikhtisar dari pengembangan sistem. Ikhtisar dari pengembangan sistem yaitu terdiri dari analisis sistem, yaitu analisis sistem adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkan dengan sistem informasi. Analisis sistem terdiri atas menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Analisis sistem juga meliputi studi kelayakan untuk menentukan apakah sistem yang diusulkan diharapkan dapat menjadi suatu investasi yang tepat atau tidak. Apakah teknologi yang diperlukan bagi sistem tersebut tersedia atau tidak dan dapat ditangani oleh para spesialis sistem informasi perusahaan atau tidak? Dan apakah organisasi dapat menangani perubahan yang diperkenalkan oleh sistem atau tidak? Selanjutnya yaitu kita beralih ke desain sistem dan menyelesaikan proses pengembangan sistem. Selanjutnya yaitu desain sistem. Kebutuhan informasi pengguna mendorong upaya membangun sistem secara keseluruhan. Para pengguna harus memiliki kendali yang memadai atas proses desain untuk memastikan bahwa sistem akan mencerminkan prioritas bisnis mereka dan kebutuhan informasi. Bukan bias dari staf teknikal dalam mengerjakan desain, akan meningkatkan pemahaman dari para anggota dan penerimaan sistem. Yang terakhir yaitu ada menyelesaikan proses pengembangan sistem. Langkah-langkah yang mencakup dalam proses pengembangan sistem terdiri atas pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang pendekatan-pendekatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Serlina Rahim. Pendekatan alternatif pembangunan sistem. Siklus hidup sistem tradisional. Urutan siklus hidup pengembangan sistem tradisional dimulai dari analisis sistem, perancangan sistem, pemrograman, pengujian, produksi, dan pemeliharaan. Selanjutnya pembuatan prototipe. Proses pembuatan prototipe dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan dasar, lalu mengembangkan suatu prototipe yang bekerja. Selanjutnya menggunakan prototipe, kemudian apakah pengguna terpuaskan? Jika benar, maka akan terbentuk prototipe operasional. Jika tidak, maka akan membuat revisi dan meningkatkan prototipe. Selanjutnya pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Ada 3. Yang pertama pengembangan aplikasi cepat atau RAD, yaitu digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, pengembangan berbasis komponen dan layanan web,
yaitu pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak disebut pengembangan berbasis komputer, seperti antarmuka grafis bagi pengguna atau fungsi pemesanan online yang dapat dikombinasikan untuk membuat aplikasi bisnis berskala besar. Yang ketiga, pengembangan aplikasi mobile. Perusahaan biasanya merancang situs web secara spesifik bagi antarmuka mobile dan menciptakan banyak situs mobile untuk memenuhi kebutuhan dari smartphone, tablet, dan browser desktop. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan jika masih ada yang kurang paham, silahkan nanti bertanya di forum diskusi, yaitu di Spada. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.